Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bandaria, biasa dipanggil Andari, dan teman saya Misye Aksita, dipanggil Misye. Kami dari Universitas Al-Azhar Mandar, Prodi Bahasa Indonesia. Nah, maksud kami di sini, Pak, kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan teori belajar bahasa. Sebelum kita mulai proses wawancaranya, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Rauf SPD. Jadi sekarang saya berprofesi sebagai tenaga pendidik di MTS Al Farakasi, Kelurahan Batu Panga. Jadi di sini saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Kita langsung saja mulai ke proses wawancaranya. Apa teori yang paling sering Bapak terapkan di kelas? Ya, baik. Jadi terkait dengan teori ya. Jadi terkait dengan teori yang biasa diterapkan dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, memang ada beberapa teori yang biasa diterapkan oleh guru bahasa Indonesia atau pada umumnya kita ini. Jadi teori yang pertama ada yang dikatakan teori behaviorisme, itu yang biasa digunakan. Kemudian ada juga teori kognitivisme, kemudian ada juga teori konstruktivisme. Tetapi di sini masih banyak lagi teori-teori yang biasa diterapkan. Tetapi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, yang paling sering kami terapkan di sekolah kami yaitu teori belajar behaviorisme. Jadi ini teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat kita amati. Jadi perilaku siswa yang dapat langsung kita amati pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi sebagai hasil interaksi antara individu dengan kelompok atau individu dengan lingkungannya. Jadi kita ini di sini teori ini menekankan bahwa bagaimana kita bisa mengamati peserta didik di dalam kelas ataupun di lingkungannya tersebut. Jadi teori ini juga sebagai proses belajar yang dipandang sebagai hasil dari pembiasaan melalui stimulus dan reaksi. Jadi behaviorisme ini tidak menekankan proses mental atau internal, tetapi hanya pada perilaku yang terlihat dari peserta didik itu sendiri. Oke, terima kasih. Baik Pak, bagaimana Bapak mengatasi kesulitan yang muncul saat menerapkan teori belajar bahasa ini pada siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan dengan tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Jadi mungkin bukan hanya kami di sini sebagai tenaga pendidik atau guru itu yang mengalami masalah di dalam kelas terkait dengan tingkat pemahaman peserta didik. Saya kira seluruh tenaga pendidik juga mengalami hal yang sama terkait dengan tingkat pemahaman peserta didik. Karena memang secara umum itu memang ada peserta didik yang ketika menerima pelajaran itu lambat dalam memahami atau menangkap setiap pelajaran. Ada juga yang secara umum, ada juga yang secara cepat. Jadi terkait dengan masalah yang biasa kami dapatkan ketika kita mendapati peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman dalam menerima pelajaran, yaitu dalam teori ini, yaitu teori behaviorisme itu, yang dapat kita lakukan yaitu kita melakukan pendekatan yang berfokus pada penguatan atau pembiasaan. Jadi kita melihat bagaimana pembiasaan peserta didik. Jadi seorang guru itu harus dituntut bagaimana kita ini mengetahui pembiasaan peserta didik, kemudian latar belakang peserta didik, apakah itu dari keluarga ataupun lingkungannya. Terkait dengan strategi yang kami gunakan, bahwa memang masalah ini kita tidak bisa paksakan peserta didik juga untuk mengikuti apa kemauan tenaga pendidik atau guru, karena ketika kita ingin mengikuti kemauan guru, otomatis pasti kita menginginkan
peserta didik itu semuanya memahami atau tuntas dalam mata pelajaran yang kita berikan. Jadi terkait dengan perbedaan tingkat pemahaman peserta didik ini ya, kita harus mengenali peserta didik. Ya, ketika peserta didik lambat dalam menerima pelajaran, kita harus juga bisa memberikan pembelajaran yang tidak terlalu sulit kepada peserta didik. Kemudian begitu juga kepada peserta didik yang sedang atau secara umum menerima pembelajarannya, kita juga memberikan materi atau teori berdasarkan tingkat kemampuan mereka, dan juga begitu juga sebaliknya ya. Ketika peserta didik itu lebih mudah memahami peserta didik, lebih mudah memahami pembelajaran yang kita terapkan ya, kita juga memberikan sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Ya, terima kasih. Oh iya Pak, adapun pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Tadi Pak, apakah Bapak tahu tentang pendekatan belajar conditioning? Ya, baik. Jadi terkait dengan pendekatan belajar conditioning ya. Jadi pendekatan ini adalah proses pembelajaran di mana perilaku seseorang atau di mana perilaku peserta didik itu dibentuk, kemudian diubah atau dikembangkan melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Jadi ini ada keterkaitan antara stimulus dengan respon. Jadi teori ini menekankan bagaimana kita membentuk perilaku, kemudian mengubah dan mengembangkan melalui asosiasi antara stimulus dan respon peserta didik. Jadi teori ini juga didasarkan pada gagasan bahwa pengalaman atau interaksi dengan lingkungan dapat membentuk perilaku baru atau mengubah perilaku yang sudah ada. Jadi teori ini menekankan juga bahwa bagaimana kita membentuk perilaku itu terhadap apa-apa yang kita dapatkan di lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah. Jadi mungkin sedikit pemahaman terkait dengan teori belajar ini, atau teori belajar conditioning ini. Terima kasih. Bagaimana Bapak menempatkan pendekatan belajar conditioning dalam proses pembelajaran bahasa di kelas? Jadi untuk memanfaatkan ya teori belajar ini dalam proses pembelajaran bahasa di kelas itu dapat membentuk kebiasaan positif peserta didik, dapat juga meningkatkan motivasi dan mengurangi kesalahan yang berulang yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita memanfaatkan bahwa bagaimana kita memberikan motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian kita juga sering mengatakan bahwa bagaimana kita memberikan pemahaman peserta didik untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Terkait dengan pemanfaatan ini ada beberapa ya tentang cara penerapannya. Yang pertama itu menggunakan klasikal untuk membentuk kebiasaan belajar peserta didik. Jadi memang peserta didik harus dibentuk kebiasaannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu tentunya motivasi ya. Setiap guru itu harus memberikan motivasi terhadap peserta didik agar lebih meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya itu kita melatih berulang kali peserta didik agar apa yang kita berikan itu memang mudah untuk diingat. Kemudian ada juga biasanya itu pemanfaatan yang bisa kita lakukan itu melalui game, karena memang peserta didik itu memang beda-beda, ada yang menyukai game dan juga ada yang menyukai ketika kita menerangkan atau memberikan catatan kepada peserta didik, tergantung dari minat peserta didik tersebut. Kemudian adanya reward ya. Reward itu adalah suatu penghargaan. Jadi ketika peserta didik itu mendapatkan suatu nilai yang banyak ya, atau nilai yang tinggi di dalam kelas, atau siswa ini mendapat pencapaian lebih bagus dari temannya, bahwa kita ini sebagai guru harus memberikan reward, artinya bahwa kita menghargai atas hasil yang diperoleh oleh peserta didik itu sendiri. Ya, itu saja.
Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami serta dengan waktunya yang diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.